Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yaitu saya sendiri, Kailap Sari, sebagai moderator, dan Irahmi Rambe sebagai pemateri pertama. Yang selanjutnya ada Nurjana Nasution sebagai pemateri kedua, Elvia Nasari sebagai pemateri ketiga, Sophia Salsalina sebagai pemateri keempat, dan Nugi Wisyardi sebagai pemateri kelima. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai epistemologi sains dan aksiologi sains. Epistemologi sains yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita yaitu Siti Rami Rahmi. Kepada Siti Rami, saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi kami pada malam hari ini. Baiklah, masuklah kita ke epistemologi sains, yang mana terbagi menjadi 3, yakni objek pengetahuan sains, cara memperoleh pengetahuan sains, ukuran kebenaran pengetahuan sains. Objek pengetahuan sains, yang mana objek pengetahuan sains ialah semua objek yang diteliti oleh sains. Semua objek tersebut bersifat empiris. Objek kajian sains meliputi objek yang berbeda dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Yang dimaksud pengalaman di sini ialah pengalaman indera. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurjana. Cara memperoleh pengetahuan sains. Cara memperoleh pengetahuan sains adalah lewat akal, karena akal dianggap mampu dan setiap orang bekerja berdasarkan alat yang sama, yakni logika yang alami yang ada pada akal manusia. Berkembangnya sains didorong oleh berkembangnya paham humanisme yang telah lahir pada zaman Yunani kuno. Arti dari paham ini adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Kemudian, humanisme melahirkan rasionalisme. Rasionalisme yaitu paham yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Sedangkan positivisme ialah paham yang mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empiris dan terukur. Lanjut. Ukuran kebenaran pengetahuan sains. Ukuran kebenaran sains adalah sebuah teori dianggap benar jika dapat ditemukan bukti empiris. Jika teori itu selalu didukung bukti empiris, maka teori itu naik tingkat keberadaannya menjadi hukum atau aksioma. Mayoritas menganggap bahwa hipotesis bersifat kemungkinan. Antara yang benar, ada yang salah, sama besar. Padahal di dalam sains, hipotesis adalah pernyataan yang sudah benar secara logika, tetapi belum ada bukti empirisnya. Hipotesis dianggap benar jika sudah ada keterangan logis, belum atau tidak adanya bukti empiris tidak menyebabkan hipotesis tersebut salah. Dari hal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kelogisan suatu hipotesis lebih penting daripada bukti empirisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvia Nasari. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai aksiologi sains. Aksiologi sains dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kegunaan ilmu sains, yang kedua cara sains menyelesaikan masalah, dan yang ketiga netralitas sains. Kegunaan ilmu sains. Dalam kegunaan sehari-hari, tentunya pengetahuan sains memiliki nilai guna yang membantu hubungan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Paling sedikit ada 3 kegunaan teori sains, antara lain sebagai
alat eksplanasi, alat peramal, dan alat pengontrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sophia Salsalina. Selanjutnya, Kil. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai teori sebagai alat eksplanasi. Sains merupakan suatu sistem eksplanasi yang paling dapat diandalkan dibandingkan dengan sistem lainnya dalam mempelajari masa lampau, menjalani masa sekarang, serta mempersiapkan untuk masa depan. Itu adalah pendapat dari T. Jacob. Menurut teori sains pendidikan, anak-anak yang orang tuanya cerai sering disebut broken home. Pada umumnya akan berkembang menjadi anak nakal. Penyebabnya ialah karena anak-anak itu tidak dapat pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Padahal pendidikan dari kedua orang tua amat penting dalam pertumbuhan anak menuju dewasa. Selanjutnya, Kil. Bukan itu. Bukan ini. Teori sebagai alat pengontrol. Eksplanasi. Yang kedua ada sebagai alat peramal. Ketika membuat eksplanasi, biasanya para ilmuwan telah mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala. Dari faktor tersebut, para ilmuwan dapat membuat sebuah ramalan atau prediksi. Sebagai contoh, jika banyak kasus perceraian antara hubungan rumah tangga, maka dapat diramalkan bahwa kenakalan remaja akan meningkat. Meningkatnya aksi anarkis remaja seperti kasus geng motor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nugi Wisyardi. Kepada Nugi Wisyardi saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Sophia. Selanjutnya, 3. Teori sebagai alat pengontrol. Eksplanasi merupakan bahan untuk membuat ramalan atau prediksi alat pengontrol. Perbedaan antara prediksi dengan alat pengontrol adalah prediksi lebih cenderung bersifat pasif karena ketika timbul gejala tertentu, maka kita dapat memprediksi misalnya akan terjadi keadaan atau kondisi tertentu pula. Sedangkan alat pengontrol lebih bersifat aktif terhadap suatu keadaan. Contohnya, kita membuat tindakan efektif yang mampu memanalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu gejala tersebut. Kita mengambil contoh seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni jika banyak kasus perceraian maka timbul prediksi kenakalan. Ini kenakalan remaja disebabkan oleh minimnya perhatian orang tua terhadap perkembangan emosional anak mereka, sehingga mencari sendiri guru yang mampu mengajari mereka bagaimana cara bertahan hidup. Selanjutnya, Kila. Selanjutnya, cara sains menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, ada beberapa langkah di dalam sains, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, ini biasanya dilakukan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan mengetahui secara lebih detail pada gejala yang timbul di tengah masyarakat. Yang kedua, dengan mencari teori tentang sebab akibat yang diambil dari sebuah literatur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai teori yang menjelaskan penyebab dari gejala yang timbul. Yang ketiga, dengan membaca kembali literatur. Setelah mengetahui penyebab dari gejala yang timbul, maka kita harus membaca kembali literatur untuk mengetahui tindakan apa yang paling tepat untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kelompok lain jika ingin bertanya dan memberikan saran kepada kelompok kami. Saya.
Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada pemangkala, menurut pemangkala bagaimana tingkatan kebenaran berdasarkan subjeknya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas nama. Atas nama Miftah Pratiwi. Pertanyaan Miftah Pratiwi akan dijawab oleh Nugi Wisiardi. Pada Nugi, saya persilakan. Kepada Saudara Nugi, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Miftah Pratiwi. Bagaimana tingkatan kebenaran berdasarkan subjeknya? Yang pertama, tindakan kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Yang kedua, tingkatan ilmiah. Pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping melalui indera diolah pula dengan rasio. Yang ketiga, tingkatan filosofis, rasio dan pikir murni. Renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Yang keempat, tingkatan religius. Kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan, yang Maha Esa, dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas, dengan iman dan kepercayaan. Bagaimana Saudari Miftah Pratiwi? Terima kasih Saudara Nugi atas jawabannya. Kembali kasih. Terima kasih kepada kelompok Miftah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, atas nama dan dari kelompok mana? Saya Muhammad Afif Fauzi Hasibuan dengan NIM 0703193994 dari kelompok 4. Ingin bertanya, yang paling bijaksana adalah kita memihak pada pemahaman bahwa sains tidaklah netral. Sains adalah bagian dari kehidupan, sementara kehidupan secara keseluruhan tidaklah netral. Maksud dari kutipan tersebut secara singkat kalau boleh. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik. Saya tampung pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Elviana Sari. Kepada Elvi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Afif Fauzi Hasibuan. Pertanyaannya, maksud dari kutipan yang paling bijaksana adalah kita memihak pada pemahaman bahwa sains tidaklah netral. Sains adalah bagian dari kehidupan, sementara kehidupan secara keseluruhan tidaklah netral. Jadi, maksud dari kalimat yang paling bijaksana adalah kita memihak pada pemahaman bahwa sains tidaklah netral, yaitu karena apabila sains bersifat netral, karena contohnya ketika kita akan meneliti anatomi dan cara kerja jantung manusia, orang yang beranggapan bahwa sains tidak netral akan mengambil jantung hewan yang paling mirip anatominya dengan jantung manusia, akan meneliti jantung tersebut dengan cara tidak menyakiti hewan penelitinya, dan menggunakan hasil tersebut hanya untuk kebaikan. Sedangkan orang yang beraliran sains itu netral, kemungkinan akan mengambil jantung dari seorang tunawisma tanpa memperdulikan objek penelitiannya merasa menderita atau tidak, serta menggunakan hasil dari penelitian tersebut secara bebas. Kita menggunakan jantung seorang tunawisma tanpa memperdulikan objek penelitiannya. Bukankah itu sangat tidak manusiawi dan sangat merugikan karena bisa berakibatkan menghilangkan nyawa seseorang, sehingga sains juga merupakan bagian dari kehidupan. Kalau dia netral, bisa aja dia pakai jantung hewan yang mirip dengan jantung manusia yang sebenarnya akan dipraktekkan ke manusia. Itu kan nggak boleh, makanya nggak netral, dia harus memihak pada suatu kondisi.
kadangkala kita juga di suatu kondisi, kita juga harus memihak pada suatu kasus yang menurut kita memang harus seperti itu jalannya. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Muhammad Afif Fauzi Hasibuan, apakah dapat dipahami? Terima kasih Saudara LP. Jawabannya bisa dipahami. Terima kasih kepada kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 3. Baiklah, selanjutnya masih ada yang mau bertanya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Moderator izin bertanya. Baik, atas nama siapa dan dari kelompok berapa? Saya Sauki Auri Dwi Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, kerugian seperti apakah jika sains itu bersifat netral? Terima kasih. Baik, saya tampung pertanyaannya. Nah, pertanyaan Sauki akan dijawab oleh saya sendiri. Gini, Sauki, setiap ilmu itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya, seperti netralisasi dalam pandangan aksiologi ini. Nah, netralisasi dalam pandangan aksiologi ini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu itu sendiri. Dampak negatifnya contohnya seperti suatu hal yang pernah disesalkan oleh seorang ilmuwan yaitu Albert Einstein karena penemuannya tentang nuklir itu ternyata banyak manusia yang sebagai pengkonsumsinya telah menyimpang atau menyalahi aturan yang ada. Padahal si Albert Einstein itu meneliti nuklir bukan untuk sebagai bom atau perusak, tapi sebaliknya itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tetapi karena manusia itu juga yang telah salah menggunakan hasil pemikiran dari Albert Einstein itu. Nah, kalau misalnya itu kan dapat negatifnya. Kalau misalnya kita bandingkan lawan dari netral itu yaitu sains yang terikat pada nilai. Bagi mereka yang berpandangan sains itu terikat pada nilai, maka dalam penelitiannya terhadap ilmu pengetahuan akan dibatasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam peradaban. Di samping itu juga mereka mesti selektif terhadap objek penelitian sekaligus menggunakan hasil penelitian itu. Jadi kesimpulannya dampak negatifnya itu yaitu dia hanya menggunakan pola pikirnya hanya menggunakan pola pikirnya sendiri tanpa mencari tahu apa sebenarnya kegunaan diciptakannya suatu penelitian itu. Begitu. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa saya pahami. Terima kasih Kak Iqla. Baik. Saya rasa sekian untuk presentasi kelompok 2 kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.